Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kita sudah sampai di chapter 4. Okay? On this chapter 4, we are going to talk about how to invite someone to do something, or how to ask someone to do something, and how to give instruction. And the last is how to ask for permission. Jadi topik dari chapter 4 ini yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita mengungkapkan atau bagaimana cara kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, memberikan instruksi, atau nanti bagaimana kita meminta izin, meminta permisi kepada orang lain. Nah, di video ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan link form yang sudah saya berikan dan bagaimana mempelajari bagian ini satu bagian ke bagian berikutnya, satu part to the next part di dalam buku yang sudah kalian miliki. Saya akan menjelaskannya dengan pelan saja karena kita akan membagi chapter ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan kita bahas pada pagi hari ini, bagian yang kedua akan kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari di dalam chapter 4 ini sudah kita ketahui. Nah, sekarang berikutnya di sini ada contoh sebuah dialog. Nah, dialog di sini lihat ini ada yang bubble-nya warna green and red one. Oke. Nah, coba kalau kalian perhatikan dialog yang ada di halaman 47 ini ada beberapa ungkapan yang dipakai untuk meminta orang melakukan sesuatu atau minta izin atau memberikan instruksi. Nah, di bagian ini silahkan kalian bisa membacanya dengan jelas, dengan lantang. Kemudian lebih bagus lagi jika semua dialog di sini dipraktekkan atau dilakukan dengan temannya. Nah, karena kalian belajar di rumah, mungkin teman kalian adalah adik, kakak, atau orang lain yang ada di rumah. Now, please pay attention to this dialogue. Let me read and you can practice it at home. Hello, good morning. This is Benny. Oh, hi Benny. Good morning. How are you? Fine. I just got your invitation card to your birthday party. You are coming, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. Of course, you are one of my best friends. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Yeah, there will be some outdoor games. Wow, that must be fun. Okay, see you then. Alright, see you soon. Ya, itu dialognya. Oke, di situ di bagian yang bubble warna merah ada sebuah seakan-akan pertanyaan. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Don't forget. Apa itu forget? Lupa ya. Don't forget. Jangan sampai lupa. Don't forget. Jangan sampai lupa mengenakan t-shirt. Nah, ini terus tanya, oh, masa pesta pakai t-shirt gitu? Jawabannya there will be some outdoor games, karena ada nanti main-main di luar. Nah, ini hanya satu bagian contoh. Di bagian berikutnya ada sebuah contoh lagi, ini lebih jelas lagi. Ada yang bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Okay, I will read it only once or one time. Listen carefully. Practice it at home. Listen carefully.
Hello Benny, this is Edo. How are you? I'm fine. Benny, are you coming to Lina's birthday party? Yes, you are coming to, aren't you? Of course. Let's walk together to her house. Let's walk together to her house. Okay, don't forget to wear a t-shirt. We will play outdoor games there. Really? Okay, I will wear my purple t-shirt. So I'll just walk to Lina's party, right? Meet me near the bridge. Okay, we will meet there at 9. Be there on time. Don't let me wait too long. Yes, don't forget to have breakfast before you go. Certainly. See you then. Thanks. Nah, oke, sekarang silahkan diperhatikan dari sini. Ada kalimat yang sama seperti tadi menggunakan kata don't forget. Perhatikan kalimat ini. Don't forget to wear a t-shirt. Don't forget to wear. Ini melarang sebenarnya pakai kata don't, tetapi karena hanya don't forget, ini meminta supaya jangan sampai lupa. Don't forget to wear. Jangan lupa memakai. Oke. Kemudian ada yang ungkapan sebelumnya ini. Let's walk together. Let's walk together. Pernahkah kalian mengajak teman kalian untuk melakukan sesuatu, pergi ke kantin misalnya kalau sedang sekolah, kalian bisa mengatakan let's go. Nah, di sini ada let's walk. Yuk kita jalan saja. Let's do, mari kita kerjakan. Let's go out, mari kita keluar. Atau pakai let's yang lain. Ini mengajak. Nah, meminta orang untuk melakukan sesuatu. Mengajak berjalan. Oke. Ada dua yang sudah kita ketemui di sana. Yang satu menggunakan don't forget, satunya lagi menggunakan let's. Oke. Ada lagi yang lainnya? Coba kita teliti. Di sini ada be there on time. Apa itu maksudnya? Be there on time. Kalau tadi kita menyuruh mengajak berjalan pakai let's walk. Kalau misalnya komandan menyuruh bawahnya apa itu? Pakai go, menyuruh langsung menyebut kata kerjanya. Di sini be there on time. Tepat waktu ya di sana. Di sini tidak ada kata kerjanya. Maka dipinjamlah kata be. Be there on time. Kemudian berikutnya juga masih menggunakan kata don't. Don't let me wait too long. Apa itu wait? Menunggu. Don't let me wait. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Kemudian ini pakai kata kerja let, seperti tadi kata forget. Kemudian yang di sini don't forget to have your breakfast. Wah, ini mau pesta tapi disuruh sarapan dulu. Oke. So ingat dulu sekarang kalau mengajak kita bisa pakai kata apa? Let's. Kalau meminta orang supaya nggak lupa pakai kata don't forget. Ya, bisa diingat. Nah, di sini ada satu lagi, wait for me. Ini nyuruh apa? Nyuruh nunggu. Jadi kalau seperti ini yang bisa kalian simpulkan apa? Salah satunya adalah penggunaan don't, penggunaan let's, dan penggunaan kata yang langsung apa yang disuruhkan, memberikan instruksi. Wait for me, tunggu aku. Nanti kalau kalian minta adik kalian melakukan sesuatu, coba pakai istilah bahasa Inggris. Atau mengajaknya, yuk dek ke mana ya, ke supermarket, let's go. Atau nyuruh adiknya ngambilkan air putih ya, oke, karena mau belajar bahasa Inggris butuh air putih. Apa? Oke. Give me a glass of pure water. Oke, or take me a glass of air water. Oke. Nah, ini di halaman 41.
Kalian bisa mempelajarinya, bisa mempraktekkannya. Nah, di bagian berikutnya ini berupa gambar. Gambarnya juga sebuah dialog yang saya minta kalian sebenarnya hanya mengamati kalimat-kalimat yang dipakai di situ, mana yang kalimat itu dipakai untuk mengungkapkan tentang meminta orang melakukan sesuatu. Dari gambar yang pertama, nanti bagian-bagian dari buku ini juga akan saya pakai di dalam form yang biasanya kalian pakai di form ini yang sedang kalian kerjakan ini. Maka perhatikan baik-baik, nanti kalian menjawab di formnya, tinggal mengingat apa yang saya jelaskan ini. Oke. This pictures contain a dialogue showing asking for other to do something. Open it please. Kalau ini kira-kira ngapain ya? Open it please. Open, bukalah gitu. Ini diminta dibuka. Oke. Nah, ini dikasih hadiah. There is something in it. Ada sesuatu dulu di dalamnya. Buka aja gitu, buka aja. Ini open it now, Lina. Mirip sekali. Hanya ditambahi kata now. Oke, tapi yang jawab milih pakai kata let me open it now. Nah, ini tadi saya di video awal mengatakan let me turn on the air conditioner, it's a little bit hot. Let me turn on the lamp, it's too dark. Let me open the cupboard, saya buka dulu ini gitu. Oke, let me. Nah, jadi nanti kalian amati mana kalimat mana saja yang seperti ini, meminta orang melakukan sesuatu, atau let me seperti ini. Oke. Minta izin sebenarnya. Oke. Nah, ini gambar yang berikutnya sama, di sini akan ketemu yang dimulai dengan kata kerja, biasanya itu perintah. Coba kata remember, ingat ya, remember never put hot water in it. Ini ada kata never put itu artinya jangan pernah menaruh air panas di dalamnya. Coba pakai kata oke biar tahu. Kemudian ada, wah ini kalau di ulang tahun ngajak nyanyi, let's sing. Tambahi karena yang ulang tahun Lina, let's sing Lina's favorite song together. Yuk kita nyanyi lagu favoritnya Lina. Oke. Nah, di bagian berikutnya juga sama cara mengerjakannya. Ini kalau tadi tokohnya Lina, yang di sini ada seperti biasanya ada Benny, ada Edo dan sebagainya. Cara mengerjakannya nanti di form yang saya berikan juga sama. Nah, yang perlu saya jelaskan nanti yang bagian di sini, di bagian ini ada beberapa kalimat. Nah, mengerjakannya yang ini silahkan ditulis. Buatlah tabel seperti ini, tabel seperti di halaman 55. Kemudian tabel ini kalian lengkapi dengan kalimat yang seperti ini. Ini kalau di sini don't, mana misalnya di sini nggak ada yang pakai don't. Oh ini ada. Don't forget to bring. Nah, don't-nya ya ditaruh di lurus dengan kata don't ini. Kalau menyebut orangnya dulu, everybody misalnya, ini yang disebut siapa ya taruh di depannya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, yang bagian ini ada walk, ada forget, ada open, sing. Kamu ganti dengan kalimat kata yang memerintahkannya apa? Kalau don't forget. Please apa? Kalau di sini ada kata please, di sini ada kata kerjanya bring. Nih. Oke, begitu seterusnya. Nah, yang perlu saya jelaskan lagi adalah yang perlu kalian lakukan, kalian bisa memfoto apa yang sudah kalian kerjakan, atau cukup mengirim melalui link yang sudah saya berikan di akhir dari chapter 4 ini, di form ini. Saya berikan link di situ, namanya adalah Google Form. Kalian menuliskan nama, kelas, nomor presensi seperti biasa, kemudian pakailah attachment itu dilampirkan begitu.
file yang sudah kalian kerjakan, bisa berupa foto. Kalau itu Word, kalian ketik ini, kamu kerjakan pakai Word boleh, dan dikirim lewat itu jauh lebih mudah. Syaratnya kalian adalah mempunyai atau sedang menggunakan akun Google. Nah, kalian baru saja menyaksikan pembelajaran hari ini. I hope that you can practice it all the day so your English will be improved for the next time. Saya harap kalian bisa menggunakannya untuk berkomunikasi setiap harinya, mempraktekannya setiap harinya, sehingga bahasa Inggris kalian akan semakin bagus di kemudian hari. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.